Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Ketemu lagi bareng Indi di kesempatan siang hari ini dalam program Good News Business Corner. Seperti biasa di setiap hari Senin kita bakal ngobrolin seputar edukasi, pendidikan ya. Senang banget karena sepanjang hari Anda akan menikmati satu kabar baik seputar pendidikan. Dan ini minggu keempat ya. Bersyukur nggak geser. Biasanya Bu Nani sibuk nangkep waktunya itu, puji Tuhan banget kalau dulu sering bolong ya, sekarang udah tetap bisa terus. Dan senang banget saya mau sapa dulu Ibu Nani dari Victoria Academy. Selamat siang Bu Nani. Selamat siang Indi, selamat siang Good News Family dimanapun Anda berada. Yes, apa kabar Bu Nani? Baik sih. Sehat ya Bu? Puji Tuhan, Yes. terluput walaupun sempat terkejut tapi ya masih Tuhan lindungi. Puji Tuhan. Emang sih ya kayaknya hadiah terbaik kita di masa-masa pandemi ini ya terluput itu ya, bukan berarti yang kena itu tidak harus bersyukur, tetapi juga ya salah satu cara kita menjaga diri juga seperti itu. Saya juga nggak tahu nih Bu OTG atau enggak, pernah atau enggak, tapi nggak pernah tes. Nggak pernah tes itu ya. Oke, baik. Pembelajaran gimana Bu Nani di Victoria Academy? Ya kita sempat full online lagi ya beberapa waktu yang terakhir ini, mungkin 4 minggu terakhir full online. Sebelumnya itu sempat hybrid. Mix terus, tapi karena ya itu kan ada peraturan baru juga untuk kita kembali full online, jadi ya full online sampai minggu lalu kita ada rapotan sih ini break, tapi nanti minggu depan mulai sekolah mulai mix lagi, break lagi. Oke. Well, sedikit cerita Bu, susah mana sih waktu yang diluangkan itu, lebih banyak yang hybrid, kemudian onsite atau online nih? Kalau sebagai pengajar. Paling susah sebenarnya gini, kalau hybrid itu juga susah karena ada yang di tempat, ada yang online. Itu kadang kita lupa kalau kita lagi fokus yang ada di onsite, lupa yang sama yang online. Iya, fokusnya juga susah ya Bu ya. Itu juga susah. Full online itu tergantung anaknya. Kalau anaknya yang sudah lebih gede, yang sudah mengerti artinya online, masih oke sih sebetulnya, semua sekalian online kita fokus gitu ya. Kesulitannya adalah waktu menerangkan itu loh, kadang-kadang kan terbatas sekali ya. Ya kita bisa pakai whiteboard, bisa ini. Kesulitannya kalau internetnya jelek, jadi kita udah berusaha menerangkan terus bebet terus what. Waduh, ulang lagi ya Bu. Terus itu susah, hibrid itu juga susah sebetulnya. Saya kewalahan. Kendalanya pasti juga di koneksi, karena kita udah jelasin kemudian ternyata yang terima tunggal dan kita mau ngulang dari mana ya, energinya sudah terlanjur dibuang tadi. Dan itu juga kita nggak bisa kontrol mereka ya. Jadi misalnya ya kita suka cerita juga kan, kelihatannya melihat, tapi sebetulnya dia lagi main. Matanya tuh menerawang. Jadi terus kita nggak bisa benar-benar ngawasin dia tuh betul-betul lagi ngerjain. Tangannya itu kan nggak mesti gini juga ya. Kadang-kadang kameranya diarahkan gitu, diminta tunjukkan ke buku dan tangan gitu. Betul. Ya. Tapi sulit kontrol mereka karena kalau mereka misalnya menghilang gitu, kita nggak bisa apa-apa. Dia sembunyi di bawah meja atau dia dari kamera aja, saya udah nggak tahu. Saya panggil-panggil. Ya aku ada. Ya tapi kalau kamu nggak di depan kamera ya Miss nggak bisa lihat. Aduh, emang hal-nya banyak banget sih kalau online ya Bu ya. Jadi kalau yang belajar juga bisa ngumpet, yang banyak bisa menyiasati rasa ngantuk, bosen. Yang nggak bisa tuh pengajarnya nggak bisa kontrol. Oke, itu dia, memang selama pandemi akan selalu seperti itu ya, pengajarnya itu suruh milih yang hybrid, online atau yang mana, semuanya effortnya banyak banget. Ya paling enak onsite. Iya, paling asik onsite. Beberapa waktu yang lalu juga sempat ngobrol sama
temen juga yang pengajar juga begitu. Aduh, kalau onsite itu mungkin kalau boleh milih, iya, jam kerjanya pasti, lalu juga kontrolnya gampang, tinggal berkeliling gitu kan sekarang ini. Iya. Effortnya banyak banget. Oke, Ginsoli itu sedikit seputar bagaimana effort dan perjuangan para pengajar ya. Dan siang hari ini seperti biasa kita akan ada tema yang menarik untuk Ginsoli. Kalau ngobrol bareng Bu Nani itu ngomongin parenting asik banget. Belum bakalan punya tema yang bisa digali dari manapun. Dan hari ini kita mau berbagi apa nih Bu Nani? Satu tema. Tentang remaja dan masa depannya ya. Jadi ada hubungannya Oke, yes. gitu ya. Ya, remaja itu berarti seusia berapa ya Bu Nani? SMP ya, SMP. SMA ya. SMA. Oke. Nah, remaja dan masa depannya itu termasuk problem mereka juga nggak sih Bu? Iya, saya pikir itu sesuatu yang perlu dipikirkan seriously sih ya. Nah, kenapa saya masuk ke situ? Ini gini. Jadi harga diri atau percaya diri seseorang, apalagi ya yang masih remaja gitu tuh ada di 5 area. Yang satu spiritual self esteem, jadi rasa percaya diri rohani. Lalu academic self esteem, ya itu secara akademis perlu dia punya self esteem. Terus ada social self esteem, ada emotional self esteem, dan ada physical self esteem. Jadi seorang anak muda itu bisa punya self esteem yang baik, itu ada area-area ini yang harus diperhatikan. Jadi nggak cuma 1-2 area, tapi 5-5-nya ini mendukung menjadi seorang remaja yang pede gitu ya, punya self esteem yang baik gitu. Kalau saya terangin dulu ya, kalau yang spiritual, yang rohani itu adalah apa yang dia percaya dengan apa yang dilakukan itu harus bersesuaian. Jadi kalau dia percaya tentang hal-hal tentang Tuhan, nah, dia perlu melihat bahwa itu terjadi di dalam kehidupannya. Mungkin contoh dari orang tua dan yang dia alami itu harus sesuai. Nah, itu akan membuat dia percaya diri dalam hal-hal rohaninya itu kuat. Ya. Dia sendiri yang harus menemukan kesesuaian itu ya Bu. Ya, tapi kalau dia tidak melihat tidak sesuai ya, dia enggak confident ini apa ya, kok katanya begini, tapi kok yang dia lihat seperti ini enggak sesuai. Oke, yes. Terus ada sosial ya, sosial self esteem ini adalah perasaan diterima oleh orang tua dan temannya. Jadi ketika seorang anak itu merasa dia diterima oleh orang tuanya pertama pasti ya, dan temannya, itu dia akan punya social self esteem yang bagus. Jadi oleh sebab itu memang perlu lingkungan ya. Kalau lingkungannya itu tidak membuat dia merasa diterima, itu memang berbahaya, akan kayak melukai self esteem dia area sosial gitu. Terus akademik self esteem ini adalah kesesuaian antara prestasi akademik dengan kemampuannya. Jadi kalau anak ini merasa oh aku mampu di sini dan dia punya prestasi yang sesuai gitu, dia akan punya self esteem akademiknya bagus gitu. Terus emotional self esteem adalah ketika dia bisa menyukai dirinya sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ketika dia menyukai, maka dia akan punya self esteem yang sehat ya di area emosional. Dan yang terakhir tentu adalah physical ya kan, penampilan diri ya, dan keterampilannya ini ada gitu. Jadi makanya orang tua tuh sebenarnya perlu memperhatikan sih anak ini tuh punya kelebihan apa dan itu tuh dibangun gitu. Karena seorang anak yang mengerti misalnya dia jago di main musik, itu tuh dia paling enggak ada area yang bisa dia banggakan, bukan mengandalkan itu semua, tapi itu memang itu memang secara psikologi itu butuh seorang anak tuh dia perlu pede dengan kemampuannya gitu. Makanya perlu digali. Jadi bukan memaksakan kehendak parents, tapi memunculkan apa yang ada di dalam dia dan buatlah dia berprestasi dalam talentanya itu akan membantu membangun harga diri seorang anak. Oke. Ini dari 5 ini misalnya salah satu menonjol atau misalnya salah satunya nggak diterima, ini yang paling penting dari 5 ini yang mana Bu?
menerima dia, menerima diri sendiri. Saya ya mestinya Dan semuanya yang pertama, penting ya. Emosional itu mungkin emosional ya. Emosional ya. Nah, terus beberapa contoh sikap yang akan menolong anak ya menemukan identitas diri yang baik itu adalah ketika dia merasa dihargai sebagaimana adanya. Jadi apa adanya, bukan ada apanya gitu ya. Jadi apa adanya. Yes. Dia merasa dia diterima gitu ya. Terus merasa dikasihi dan diperhatikan oleh orang tuanya. Tentu ini pertama mulainya dari orang tua ya. Terus dia dipuji saat berhasil atau diterima saat gagal. Jadi ketika dia berhasil ya dipuji, ketika gagal ya nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya bukan terus wah kamu gagal terus ditolak. Nah itu akan merusak gitu ya. Terus didengarkan pendapatnya. Nah ini hal yang penting juga ya. Terus diarahkan dalam kemampuannya ya. Dan apa nih dengan baik ya diapresiasi lah diapresiasi. Jadi ini adalah hal yang jadi hal-hal yang akan mendukung self esteem anak ini untuk jadi sehat gitu. Nah sebaliknya yang akan membuat anak kehilangan identitas diri adalah ketika ia merasa tidak dikasih, tentu kebalikannya ya, tidak dikasihi, sering dikritik dan dilecehkan, mengalami kekerasan fisik ya, anti-abuse gitu ya, itu juga sangat melukai self esteem-nya, lalu kurang perhatian dan tuntutan yang terlalu tinggi, tidak seimbang dengan kemampuan ya. Jadi ini kan area ini saling terhubung dengan tadi yang saya bilang ada 5 area self esteem. Iya, oke. Bu Nani, satu pertanyaan. Itu bisa meruntuhkan dan membangun itu ketika adegan itu berulang atau hanya satu kali saja mereka bisa meruntuhkan atau ini bisa membangun? Tentu berkali-kali sih ya. Berkali-kali ya. Kayak kita belajar tentang bullying itu kan ya. Bullying itu bisa dikategorikan bullying ketika itu terjadinya berulang-ulang. Kalau cuma satu kali itu nggak termasuk ya. Tapi kalau itu berulang-ulang, nah itu ya. Tapi kalau dan anak ini juga nggak otomatis ngerekam yang pertama ini, oh ini nggak apa-apa gitu kan. Ketika berulang baru dia akan berpikir, oh ternyata saya tidak diterima gitu ya. Oh ternyata saya dihargai, seperti itu baru dia mereka. Oke. Yes. Nah, oleh sebab itu di dalam academic self esteem ini tugas ortu adalah mengenali kelebihan dan kekurangan anak sehingga tidak melakukan tuntutan yang tidak seimbang dengan kemampuannya. Nah, kita perlu menyadari bahwa sebetulnya di area kecerdasan ini kan ada banyak ya. Ada banyak kecerdasan, ada 8 atau mungkin yang terupdate itu mungkin 9. Yang pasti ini yang 8 adalah kecerdasan logis atau kecerdasan matematika, logikanya. Terus ada kecerdasan musikal, jadi memang anak itu mungkin matematika enggak, tapi musik itu bisa jago banget gitu ya. Kemarin tuh sempat diajak anak-anak tuh lihat di YouTube, siapa ya namanya saya lupa. Dia tuh bisa dikasih nada tuh dia langsung tahu ini nadanya apa. Entah usia berapa tuh Nani? Usia berapa tuh? Dia bilang sejak umur 9 atau umur 6 dia sudah punya kemampuan itu. Terus waktu di interviewnya tuh dicoba, dia si penginterviewnya tuh pakai gelas diisi air sebagian terus diting gitu kan. Dia bilang ini nadanya apa? Kan pada sembarang gitu ya. Dia bilang oh ini nada ini. Terus kebetulan kan di situ ada grup musik kan, terus dicocokkan bener gitu. Jadi padahal itu cuman gelas gitu kan, gelas ada air ting gitu kan ada nadanya. Susah juga padahal kalau estimasi ya Bu. Iya, buat kita kan apa tuh nada bukan nada musikal, tapi dia tahu oh ini itu karena coba yang pegang keyboard dipencet nadanya itu ternyata benar. Jadi itu kan kecerdasan yang luar biasa ya. Iya betul. Orang punya gitu. Saya aja nggak tahu tuh Bu pasti. Terus solmisasi. Saya aja nggak bisa menebak, saya bisa main tapi saya nggak bisa menebak gitu. Iya Bu Nani padahal juga jago keyboard. Iya, tapi saya nggak bisa menebak. Itu kan kecerdasan yang khusus ya. Terus ada kecerdasan bahasa atau linguistik. Dia kalau belajar bahasa cepat banget gitu. Makanya dia bisa menguasai
banyak bahasa gitu ya, ada yang 8, ada yang 13, dia kok belajar bahasa tuh cepat gitu. Tapi itu enggak semua orang, saya juga enggak bisa gitu ya, maksudnya sulit banget belajar. Pernah itu kelas berapa ya, saya mau belajar bahasa Jepang itu tuh susah banget, enggak inget-inget. Jadi yang pasti saya tidak cerdas di linguistik ya. Saya juga, Bu. Tapi rasanya kalau anak yang cerdas di bahasa, dua-duanya ya Bu ya, baik dia secara misalnya speak-nya, ngomongnya atau writing-nya juga kayaknya pasti senang, dia tertarik ya, karena dia ada dikasih tahu. Cepat gitu loh belajarnya. Ya. Terus ada yang namanya intra ya, intrapersonal tuh orangnya suka merenung, merenung, terus mengevaluasi, introspeksi, kayaknya bisa melihat ke dalam. Ada orang kan yang susah sekali selalu introspeksi atau berpikir ke dalam gitu, susah kan? Iya, ada yang susah banget. Kayaknya enggak tahu apa. Kalau orang ini tuh gampang sekali dia refleksi ya. Ada apa dia langsung mikir, oh ya mungkin aku yang salah. Maksudnya cepat gitu ya. Terus ada orang yang kalau interpersonal dia lebih ke hubungan sama orang lain. Orangnya ramah, orangnya cepat gaulnya cepat, kenalan sama orang cepat, selalu ada aja yang bisa dibahas gitu ya. Nah, itu ya itu kecerdasan ya. Terus ada yang spasial atau visual, melihat ruangan gitu ya, terus melihat jalan, dia bisa peta gini, misalnya diajak ke satu tempat ya, cuma satu kali aja. Dia tahu gitu nanti kok ke situ gimana jalannya, somehow tuh bisa tahu. Saya tuh bodoh banget kan, pasti nyasar gitu ya. Masuk ke perumahan saya udah bingung, belok kanan, belok kiri, belok kanan, terus saya nggak bisa kembalinya gimana, nggak bisa. Parah. Pergi ke tempat yang sama 5 kali, nyasar 5 kali. Yeah. Harus berkali-kali buat catat. Saya dulu kalau terpaksa saya harus lakukan, saya buat catatan gitu. Saya tanya dulu, oke, dari sini ke tempatmu gimana? Belok kanan, belok kiri. Nyatu saya catetin gitu. Nah, nanti kalau sudah kayak 2-3 kali kan saya sambil setir sendiri, nah nanti baru hafal. Tapi kalau 1 kali tanpa catatan gitu, suruh lihat gitu, saya nggak bisa. Terus ini saya juga kayak membayangkan 3 dimensi itu sulit ya. Kayaknya spasial itu termasuk yang bisa membayangkan 3 dimensi. Saya lebih gampang melihat sesuatu 2 dimensi ya. Melihat menggambar apa yang 2 dimensi buat saya lebih gampang. Tapi kalau bikin sesuatu yang misalnya patung atau clay itu ya, itu kan bentuknya kan harus 3 dimensi. Iya, betul. Itu saya nggak bisa. Saya cuma lihatnya yang sisi yang belakangnya saya nggak bisa. Itu nggak bisa membayangkan itu buletannya di belakang itu ada, itu saya nggak bisa. Tapi ada orang yang bagus banget bisa membayangkan semua gitu ya. Iya, komposisinya, dimensinya bisa tepat gitu ya, benar ya. Dan menyeluruh gitu loh, kayaknya dia bisa lihat segala arah. Nah, saya nggak bisa, saya cuma bisanya 2 dimensi. Iya betul. Ya, terus ada lagi. Ya. Ada lagi yang kinestetik ya. Kalau kinestetik itu kayak olahraga. Dia terampil untuk bergerak ya. Saya juga tidak termasuk yang kinestetik. Iya. Nah, jadi kita tuh perlu ngerti gitu kalau kecerdasan itu macam-macam ya. Karena seringkali kan orang berpikir kecerdasan itu cuma satu, matematika. Padahal kan enggak, ada macam-macam. Walaupun tetap basic matematika itu kita perlu bisa. Karena matematika sebetulnya ada di mana-mana ya. Iya, betul. Dan kehidupan sehari-hari ada matematika. Jadi ya bukan berarti terus kita nggak mau belajar matematika. Tapi yang penting dasar matematika itu tetap kita harus bisa sih, anak-anak tuh tetap. Saya bilang kamu nggak usah pinter matematika, tapi ya yang gini ya harus bisa lah ya, penjumlahan. Konsep kapan harus dibagi, karena itu loh, itu banyak anak bermasalah. Jadi ada soal cerita, saya akan tanya, ini dibagi, dikali, dikurangi, atau ditambah? Itu mesti mereka nggak tahu. Ya kan? Itu kan konsep ya kan? Konsep ya, harus bisa gitu loh. Maksudnya kalau masalah yang soalnya susah, nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi ya basic dan konsep harus paling tidak menemukan konsep dari soal cerita itu ya. Logika harus jalan. Iya. Ya, jadi itu tadi kita mengerti ya bahwa ada berbagai kecerdasan sehingga orang tua tuh melihat gitu loh yang mana kecerdasan anaknya dan boleh ditumbuhkan ya. Jadi anak juga nanti akan lebih punya
percaya diri karena dia, oh aku punya kelebihan di sini gitu. Nah, seperti kita tahu saat ini nih kan kayak di akademi ini kan juga kita mengalami disruption ya. Iya, Jadi betul. disrupsi ya, disruption itu kan gangguan, ada perubahan yang sangat cepat dan tak terduga, menyebabkan apa yang kita miliki dan kita lakukan saat ini menjadi tidak berguna atau tidak relevan atau kuno. Nah itu kan juga terjadi di dalam area ya sebenarnya di pekerjaannya ya. Oleh sebab itu ilmu-ilmu jurusan-jurusan di sekolah itu mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan ya. Apa yang bakal tidak akan kepake lagi kan? Iya. Yang sudah nggak dipakai ya mungkin jurusannya mungkin tambah nggak istilahnya nggak laku gitu mungkin ya. Jadi bakal akan ada perubahan-perubahan. Nah, tapi yang ada satu hal yang penting ya di dalam paradigma sekolah tuh mungkin ini ya. Misalnya seseorang tuh belajar teknik kimia ya, bukan lagi bilang saya akan menjadi insinyur kimia yang terbaik, tetapi saya akan belajar sistem dan design thinking, dan saya akan menggunakan kasus-kasus di jurusan teknik kimia sebagai simulasi untuk memecahkan permasalahan. Jadi pembelajarannya nanti tuh nggak cuma belajar ilmunya ya, tapi konsep-konsep kasus-kasus yang ada di situ yang nanti kita harus terapkan. Mungkin apa yang akan kita alami itu mungkin berbeda, tapi kan ada, dikembangkan paling tidak ya. Formulanya ketemu. Nah, formulanya konsepnya itu akan terapkan mungkin di situasi yang berbeda, tapi sebenarnya konsepnya kan sama ya. Misalnya kan ada tuh yang cerita kalau dia tuh dulu sekolahnya arsitek, tapi sekarang dia bekerjanya bukan di area arsitek, tapi percetakan. Nah, banyak banget ya. Beda kan. Tapi dia bilang, tapi ketika saya sekolah arsitek, saya belajar project management, bagaimana menghandle project, gitu kan. Harus punya deadline, harus mengatur timeline-nya kapan. Nah, skill yang di situ sekarang dia bisa pakai untuk di bidang yang dia kerjakan sekarang. Jadi bidangnya berbeda, tapi ada skill-skill yang masih bisa dipakai gitu. Jadi itu paradigmanya yang perlu dimiliki anak-anak sekarang tuh seperti itu ya, skill-skill yang kita pelajari yang mungkin nanti pengeterapannya berbeda, tapi ada skill yang masih bisa kita pakai. Nah, apa sih yang dibutuhkan di era disruption ini, di era yang baru ini adalah kemampuan yang namanya agility ya. Agility itu kemampuan mempelajari hal-hal yang baru dengan cepat gitu ya, mudah beradaptasi seperti yang kita alami saat ini. Dimana dari yang nggak pernah pakai ini tiba-tiba harus pakai Zoom, kemudian belajar semua aplikasinya. Betul. Sambil pertama ya kaku-kaku, tapi ya lama-lama sih kita terbiasa ya, udah pinter main share screen, main whiteboard ya kan. Pertama kali share screen pakai keringetan saya, ya ampun, udah dipencet-pencet nggak bisa, sudah waktunya terbatas. Ya, terus kayak fitur-fiturnya kan mulai belajar kayak ada filter, kayak ada aplikasi virtual background. Oh ya ternyata banyak juga ya, ada breakout room kan sekarang kita setiap hari pasti breakout room kan, tutorial sama anak-anak. Dan ya sebenarnya fasilitasnya bagus juga sih ya, enak juga. Kemudian kita bisa tutorial anak-anak, dipisahkan satu-satu diajarin, ya bagus juga sih gitu. Mau nggak mau memang mesti belajar sesuatu yang baru meskipun agak-agak kagok, tapi ya mau nggak mau. Lama-lama kita menyesuaikan sih. Betul. Kan manusia itu adalah creature of habit, makhluk yang kebiasaan. Jadi jadi saya juga berpikir gitu, udah enggak apa-apa kita belajar dulu. Paling 3 kali lah, habis itu pasti kita bisa, ya kan, karena creature of habit. Nah, jadi anak-anak itu perlu punya agility, kemampuan untuk cepat gitu loh beradaptasi, karena ya dunia terus akan berubah. Kita nggak tahu lagi nih nanti ada macam-macam lagi yang. Tapi rasanya anak-anak sekarang mudah belajar kali ya Bu, apalagi mereka juga terlahir sudah kayak ada teknologi gitu kan. Jadi mungkin buat mereka lebih mudah kemungkinan besar ya ke dalam hal teknologi ya.
Ya, kalau hubungannya sama teknologi mungkin Yes, gampang ya, tapi betul. di area-area lain pun itu sama ya. Jadi Iya, mesti benar. cepat beradaptasi, mungkin Mm-mm. cepat kerja dengan situasi yang Iya, berbeda-beda gitu. Lalu yang kedua yang dibutuhkan adalah kreativitas ya. yes. Apa creativity? Karena kita percaya bahwa kreativitas tidak dapat digantikan dengan mesin. Jadi Iya, apa ya namanya jurusan-jurusan yang harus dipilih ini mesti lihat nih. Kalau selama jurusan itu hubungannya sama kreativitas, ya itu tidak bakal digantikan oleh mesin. Ya, jadi akan tetap istilahnya akan berlangsung gitu. mm-mm. Ya, dan itu makanya kita perlu apa ya istilahnya ya mengembangkan ya Mm-mm. kreativitas. Ya. Iya, Misalnya, oke ini nggak ada ini, apa yang akan kamu lakukan? Oh ya, misalnya nggak punya amplop, ya udah toh bikin amplop sendiri, mm-mm. misalnya kayak Mm-mm. gitu ya. Jadi kreatif thinkingnya nih harus dikembangkan ya supaya dalam segala situasi selalu ada lah jalannya gitu ya. Betul. Itu Tapi yang tetap akan yang mendampingi yang kayaknya punya harus buat ada effort lebih ya, Bu ya. ya. Istilahnya harus dipancing kan. Mereka kadang untuk sesuatu yang kayak kosong sama sekali itu mereka nggak bisa create sesuatu kemungkinan. Kalau udah dipancing, ini kayaknya ada yang need ini, ada kebutuhan ini, mereka baru keinget, oh iya gitu kali. Ya, itu Terus memang dipancing. kelihatannya tuh ada memang beda-beda. Ada tipe-tipe Mm-mm. anak yang memang kayak gitu. Maksudnya mikirnya tuh cepet. Oh, ini gini. Ya, Tapi ada yang pancing-pancing juga. iya, tapi ada juga yang kosong, begitu kosong langsung banyak, nggak tahu mungkin Iya, kayaknya berantakan. Tapi ternyata setelah kita ikuti, oh dia punya ide ini. Itu yang kadang bikin kita juga amazed ya. Itu ya. kosong dia kayaknya itu macam-macam. Ini ngapain kayaknya berantakan. Tiba-tiba oh dia mau bikin ini harus diikuti beberapa waktu. Kadang seperti itu Iya, juga. iya. Yes, yes. Iya, Mm-mm. jadi kreativitas itu sangat diperlukan ya Mm-mm. untuk kedepannya. Lalu yang kemudian berikutnya adalah kerendahan hati ya. Ini istilahnya Mm-mm. humility is the new smart. Jadi Yes. the new smart di kemudian hari ini adalah justru humility ya, kerendahan Mm-mm. hati. Jadi tidak cepat apa ya defensif gitu ya kalau Mm-mm. apa ada kritikan gitu ya, nggak Ya, betul. baperan ya, bisa menerima kritik, bisa empati, open minded, ini sangat diperlukan. Jadi Iya. kalau orangnya terlalu cepat baperan, oversensitif, Mm-mm. overreaktif, over defensif ya dia nanti nggak bisa maju ya, karena di saat-saat seperti ini tuh kan kita ya harus rela gitu mau mendengarkan, oh Mm-mm. ya ini keliru ya harusnya begini, itu kan kita harus open ya sehingga Mm. kita bisa justru belajar banyak kan. Betul. Tapi anak-anak generasi sekarang ini dalam tanda kutip kayaknya terkenalnya begitu ya, Bu. Mereka itu pinter, kreatif mungkin iya, cuman itu tadi mereka tuh mudah hancur dengan satu kali kritikan yang ya well mungkin hanya kecil sebenarnya. Ini bagus nanti kayaknya mau dibahas lagi. Karena ini rentan banget. Mereka tuh kayak breakable banget sama yang namanya sedikit kritikan. Next dibahas ya Bu, ini asik nih karena Nah, anak-anak ya remaja sekarang tuh itu gimana ya, tadi saya baca banyak hal jadi sekarang sorry ya. Itu ya itu tuh ada hubungannya sih dengan mulai dari kecilnya ya, itu iya kan betul. ada hubungannya dengan apa tadi ya, tadi istilahnya tuh safe person adalah orang yang aman dengan dirinya. Nah, tapi kalau orang itu nggak safe dengan dirinya, oh ini Iya. sentil sedikit udah Iya, hancur. udah hancur. Ya. Padahal itu sebenarnya tidak mempengaruhi apapun dari apa yang sudah dikerjakan, tapi Iya, masih aja terganggu. Nah ini anak-anak sekarang kemungkinan kreatifnya iya, pinternya iya, cuman kayaknya belum bisa dapat kritikan. Katanya begitu sih. Nanti Bu Nani, dia biasanya Bu ya. Nani So, juga kalau bisa mundur ikut lagi itu tema ya ini. masalah parenting. Yes. Well, ini kita lagi, berarti mereka tetap butuh yang namanya humility tadi butuh ya, Bu ya. Iya. Kemungkinan justru membangunnya ini agak susah kalau kreatif. Kemungkinan ada yang gampang untuk dipancing, ada juga yang enggak. Oke, Ya. next. Terus bisa mengerti cara berpikir orang, ini masih dalam poin Mm-mm. yang humility tadi ya. Bisa Mm-mm. mengerti cara berpikir orang yang out of the box, possibility Mm-mm. thinking ya. Jadi mau mendengarkan gitu. Mm-mm.
dan kemampuan untuk berhubungan yang kuat dengan orang lain, mampu berkolaborasi ya, bekerja sama dengan orang lain. Ya, ini juga sesuatu skill yang terus kayaknya kita berusaha membangun di antara anak-anak ya di sekolah. Karena apalagi sekarang ini kan semua sendiri-sendiri. Ya, betul. Sulit sekali berkolaborasi karena semua ada di rumah sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Kekhawatirannya padahal berapa tahun yang lalu juga seperti itu ya Bu. Jadi anak-anak tuh sekarang tuh kan lebih ke personal, lebih kayak sendiri gitu kan sebelum pandemi. Sekarang pandemi. Jadi semakin kebentuk itu personalnya mereka tuh kayak individu banget gitu kan. Tapi ya semoga mereka bisa belajar banyak lah dari individu yang memang ini mau nggak mau, tapi mereka tetap sadar bahwa mereka tetap makhluk sosial gitu kali. Iya, seperti ini ya. Iya, harus bekerja sama kayak gitu. Ya. Terus yang berikutnya adalah ini istilahnya high level of thinking, yaitu pemahaman yang lebih dalam ya, pemahaman yang lebih luas, nggak hanya superficial. Jadi kayak lebih detail ya, lebih lebih expertnya tuh lebih gitu ya. Jadi nggak cuma di permukaan ya ini dalam gitu ya. Tapi yang harus lebih dalam, lebih spesifik. Yes. Lalu harus bisa menganalisa ya, bukan hanya menghafal. Kalau kita kan memang dulu kebiasaannya menghafal. Nah, betul. Ya, mereka harus belajar bisa menganalisa gitu. Bisa mengevaluasi. Ini dia. Jadi hal-hal yang seperti itu ya. Ini apa namanya Bu? Artinya ini pasangannya. Ketika kita bisa menganalisa, artinya next-nya bakalan bisa mengevaluasi ya. Ya, jadi lebih banyak berpikir ya. Yes. Instead of cuma menerima terus terus ditelan dihafalkan semua. Jadi harus lebih banyak menganalisa, mengevaluasi, terus membandingkan ini istilahnya ada namanya kok, belum taksonomi itu loh, ada level-levelnya. Cuman informasi, terus habis itu tingkatan lebih tinggi, terus kemudian harus bisa mengaplikasikan, kalau begini berarti ini nanti begini kalau ada situasi yang berbeda, berdasarkan dengan teori yang ada, ini dia harus bisa menyelesaikan masalah yang lain yang mungkin belum pernah ditemui, tapi menggunakan prinsip-prinsip yang kita udah belajar, lalu kita menyelesaikan sebuah masalah yang baru ya, itu semacam seperti itu. Iya. Betul. Ya, ini keren loh. Jadi anak-anak tetap mau nggak mau belajar itu. Karena sekarang juga zamannya zaman one click ya Bu. Anak-anak tuh sudah yang satu klik aja, tada udah berubah gitu. Prosesnya kayak gimana? Nggak tahu, prosesnya tinggal klik aja gitu kan. Jadi ternyata memang proses-proses ini tetap harus diikuti. Itu bagian dari pembelajaran. Menerima, terus kritis juga ya Bu, artinya ya kalau bisa tadi mencoba untuk berpikir lebih dalam kan artinya kita punya kritis dan kemudian juga menganalisa itu kan juga kritis ya, lalu mengevaluasi ya betul. Yes. Dan kemudian yang terakhir itu mungkin lebih ke practical skill ya, life skill yang juga anak-anak tuh harus belajar ya, mungkin karena terlalu mungkin banyak udah dilayani pembantu dan sebagainya, terus betul. Kayak membersihkan rumah, hal-hal yang seperti itu kan seringkali mereka tuh nggak mau kan ya, nggak mau ngelakuin lah, males lah, duduk aja main gadget aja. Padahal itu kan hal-hal yang memang sepele, tapi ya itu kan namanya life skill ya, skill yang mereka perlu belajar sih. Nah memang ya itu sekarang kalau seperti ini memang ya orang tua sih ya yang perlu melibatkan mereka supaya jangan sampai dia nggak bisa apa-apa. Ini nggak tahu apa-apa gitu. Padahal betul. Untuk kebutuhan sehari-hari ya. Kalau dulu sih waktu udah agak lama sih ya, waktu itu di sekolah suka ada sih, memang ada hari Jumat itu ada 1 jam life skill. Lalu kita memikirkan nih, kok anak kecil-kecil ini apa ya yang paling enggak mereka harus bisa gitu ya. Hal-hal yang sederhana, misalnya
mereka harus tahu misalnya nomor telepon, mereka harus tahu alamat rumahnya misalnya kayak gitu. Terus yang lebih gede lagi, lihat ini loh label-label baju, cara mencuci, maksudnya boleh nggak ini dicuci air, disetrika, atau harus dry clean atau apa gitu. Lihat label-label gitu. Nah itu kan hal-hal yang sepele gitu ya, tapi kan satu kali nanti kalau mereka harus mandiri, jadi nggak salah bajunya yang nggak boleh masuk mesin cuci dimasukkan. Rusak semua nanti. Nah, Iya betul. ya lah yang apa menyetrika pakaian apa ya yang simpel-simpel lah. Cuman ya sekarang ini kita kalau yang sekolah belum bisa melakukan apa-apa ya, itu diserahkan pada orang tua. Ya nitip aja sekalian karena memang apa ya Bu, mau nggak mau memang orang harus tetap dilibatkan dalam hal pendidikan ini ya. Ya kita sih alasannya satu kali nanti kan kalian akan pergi, maksudnya kalian akan sekolah keluar kota, keluar negeri, kan kalian harus bisa betul. ngurusin diri sendiri gitu ya, nggak kaget terus tiba-tiba jauh dari orang tua, nggak tahu ini nggak tahu itu kan ya kasihan kan sebetulnya. Betul, lihat sesuatu nggak tahu mesti diapain juga kan lucu, nggak tahu dulu tiba-tiba ada aja. Ada yang cerita katanya dia sekolahnya di Jerman gitu ya, nggak tahu mungkin di kamar mandi ada kecoa, dia telepon mamanya, ini ada kecoa harus diapain. Nggak pernah ngurusin seperti itu. Iya betul. Nah itu tuh. Jadi nanti mamanya sendiri juga bingung, aduh big question banget. Ketua kenapa mesti telepon sih gitu kan? Iya betul Bu. Harus sih hal-hal kecil yang memang harusnya ditangani dan bisa menangani itu butuh kreatif sih ya. Ibu ini kan hal yang memantik kreativitas juga. Gimana caranya dia hilang gitu aja sih. Mungkin kan begitu. Iya, itulah yang apa untuk anak-anak yang perlu mereka siapkan ya. Dunia akan berubah begitu cepat, untuk melatih itu mereka harus selalu mempelajari sesuatu yang baru. Ya itulah. Siap. Oke, tapi mereka sendiri ngerti nggak sih Bu, misalnya masih remaja kemudian ditanya tentang masa depan atau diajak diskusi atau berdialog tentang masa depan, mereka langsung bisa ngebayangin atau mesti diarahkan, dituntun masa depan adalah begitu? Untuk kebanyakan sih nggak tahu sih ya. Biasanya ada mungkin beberapa anak yang memang kayak mereka tuh mungkin visioner, yang leader gitu, yang tahu persis apa yang mau mereka lakukan. Tapi sebagian besar sih nggak banyak, mereka tapi belum tahu. Persentasenya masih kecil, sedikit banget ya kalau yang seperti itu. Iya, persentasenya kecil sekali sih dalam kehidupan kita. Kayaknya kita cuma menemui mungkin beberapa gelintir yang kayak udah tahu pasti dia mau apa. Tapi sebagian besar mereka nggak tahu, dan ya itu berkembang bersama dengan usia ya. Ada yang menemukan di sekolah. Ya ada beberapa sih anak-anak kita, murid-murid kita yang kemudian menemukan passionnya ya di sekolah gitu. Ketika kita expose mereka dengan berbagai ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan, ada klub, ada event-event yang mereka kita tunjuk untuk terlibat. Kemudian beberapa menemukan, ternyata saya suka masak gitu ya, karena waktu itu kita ada acara National Day, ada kayak bikin apa ya, mempresentasikan misalnya daerah Kalimantan gitu ya, terus mereka harus presentasi apa nih yang menjadi kekhasan dari Kalimantan gitu, terus antara lain tuh dengan masakan gitu, dia tuh bisa masak langsung 5 macam gitu kan. Nah, terus di situ kita juga, kamu kok tiba-tiba kamu bisa masak sampai segini dan enak juga gitu ya. Dan kemudian ya sederhana, kadang-kadang melalui event-event yang sederhana gitu, terus dia find out gitu, ternyata aku tuh suka ya, dan kemudian dia mengembangkan passionnya. Ada yang fotografi, karena ikut klub fotografi, lalu foto-foto, terus dia kok seneng ya, ternyata suka foto-foto, terus memandu acara yang tadinya dia sebenarnya malu gitu ya, tapi kok waktu kemudian jadi PIC, terus memang kok dia sekarang jadi PD. Nah, beberapa ada yang menemukan ya, kemudian terus dibawa untuk ke kuliah. Ada yang desainnya bagus, dan kemudian waktu sekolah kita suruh dia desain ini, desain itu, bagus banget. Dan ya akhirnya tadinya ya orang tuanya sih berpikir dia bisnis gitu kan, tapi kemudian karena di sekolah dia menemukan
itu terus ya dia minta sekolah desain dan dia sekolah desain akhirnya. Nah, jadi ya nggak semua orang tuh langsung tahu dia mau Iya. apa. Ada yang berkembang, ada juga yang sudah kelas 3 tapi belum tahu mau apa. Mau sekolah apa masih bingung gitu ya. Jadi ya sebetulnya ya nggak ya itu masih termasuk normal sih karena ternyata di luar negeri itu kalau universitas tahun pertama itu masih ada jurusan undecided, belum menentukan jurusannya. Masih ada karena di Sampai situ sekarang Bu ya. Nani? Kenapa? Sampai sekarang ya di luar Saya negeri nggak tahu sih, tapi zamannya kalau saya yang dulu masih zaman karena tahun pertama biasanya masih umum sih ya. Tergantung area art atau sains. Begitu sains ya mungkin paling enggak yang biologi, kimia, matematika, kalkulus, itu kan sama semua lah. Iya. Jadi masih dikasih kesempatan 1 tahun, Oh. belum tahu jurusan apa. Ya sih, tapi betul sih kalau itu sudah beradaptasi karena kan udah mulai kayak mahasiswa itu kan udah mulai bebas ya kalau di SMA tengah itu kan masih diarahkan kalau sudah mulai bebas kemudian di situ sudah tahu baru mantap kali ya di level berikutnya. Ya, tapi ada juga kok anak saya cerita gurunya yang sudah agak tua pun masih sekolah ganti-ganti. Setelah sekian tahun ambil jurusan ini ternyata aku nggak suka ganti ya sekolah lagi ya mungkin kan maksudnya kalau kita kan mahasiswa asing kan ya nggak bisa seperti itu kan ya kan mahal tapi karena dia orang native sana ya mungkin nggak ada batasan ya jadi bisa sekolah terus sambil kerja gitu dan sambil ganti-ganti jurusannya ganti-ganti. Oke, nah ini yang menarik ya. Baik, ternyata memang tidak semuanya sih ya, tapi penting buat anak-anak itu dibekali hal ini ya Bu ya. Butuh mungkin ya effort dari orang tua pasti ya. Nah, kalau dari kita, kadang kita sekolah mengekspos mereka. Yes. Jadi ya ini sekali lagi sekarang agak ada kendala. Kalau dulu tuh kita panggil macam-macam profesi. Ada yang waktu itu kita panggil yang apa itu? Bagaimana dia memulai salon rambut. Nah, disuruh kesaksian, disuruh cerita sharing sama anak-anak. Ada yang desainer, ada yang apa tuh coffee shop, ada foto mungkin ya, bakery, apa macam-macam gitu ya. Kita panggil gantian untuk bercerita, menceritakan bagaimana mereka kok punya ide seperti itu, terus gimana apa prosesnya mereka merintis pekerjaan gitu ya untuk mengeksplor lah, memberikan wawasan kepada anak-anak ini loh ada berbagai macam apa karir lah ya. Karir betul. Supaya mereka juga ngerti bahwa oh ternyata saya seperti ini karena paling tidak mereka dalam hati ketemu ya Bu Nani ya. Oh, atau paling tidak kan kenal oh ada itu, itu walaupun betul. Tahu. Nah ya itu jadi banyak anak-anak ya termasuk lainnya kita beberapa kali ada menemukan anak yang yaitu karena kurang tereksplor, kurang mengerti bahwa ada macam-macam ya dia cuma kayaknya satu padahal menurut kita dia tuh nggak cocok gitu loh menurut kita kemampuannya kayaknya kurang di situ tapi ya dia taunya itu gitu jadi ya akhirnya maksa maunya itu padahal menurut kita kemampuannya nggak cocok gitu. Nah itu karena kurang eksplor ya. Ya orang tua juga apa ya sebetulnya bertanggung jawab untuk membuka wawasan anak-anak gitu ditunjukin macam-macam gitu loh supaya wawasannya itu terbuka ya nggak cuma taunya mainan gadget ya terus dia kepinginnya cuma di situ padahal mungkin dia mampu yang lain tapi nggak pernah dieksplor ya dia nggak tahu bahwa sebetulnya dia bisa yang lain. Setuju tapi dari sisi sekolah yang pasti memang sudah sebaik-baiknya menyediakan fasilitas atau paling tidak untuk memancing bahwa ternyata untuk mengeksplor mereka itu harus dengan mendatangkan beberapa praktisi yang sudah berhasil di bidangnya kan. Oke. Baik gitu. Siap ini menarik sekali ya. Jadi sepertinya sederhana menyiapkan menyiapkan anak-anak. Tapi di sisi orang tua nih Bu Nani, apa yang mereka butuhkan untuk bisa memahami hal ini? Misalnya maka mereka juga perlu untuk terus mendampingi anak begitu atau mereka juga harus belajar secara apa istilahnya baca-baca atau segala macam. Karena hal ini juga di bagian dari orang tua ya. Sebagian besar adalah tugas orang tua ya untuk bisa
bisa Ya, melengkapi mereka dengan beberapa skill yang dibutuhkan mereka ini menyiapkan untuk masa depan. ya, ya bagiannya orang tua sih mendampingi ya, mendampingi, membukakan wawasan. Lalu ya sebetulnya itu kayak memancing ya, dan hopefully Yes. dari anaknya kemudian dia bereksplor, kan sekarang gampang sebetulnya kalau mereka bisa Google, lalu masuk ke website ke university ini, university itu, mereka bisa lihat, dan kemudian kita mensupport gitu ya, misalnya ya apa ya yang kita pernah lakuin ya buat anak kita itu ya, misalnya oh ini loh ada yang seperti ini, ada seperti ini, kemudian apa ya, kita cobain cari tahu ada nggak sih sekolah yang seperti untuk bisa memenuhi itu, atau kemudian kita bawa dia untuk melihat ya, misalnya waktu itu kita bawa lihat pertunjukan yang bagus karena dia kepingin bisa apa sih, menjadi orang yang mengatur di stage gitu loh. Performance ya. Jadi Manager stage, ada kesempatan stage manager. Kalau kita ada kesempatan kita bawa untuk melihat performance yang bagus-bagus, itu kan menginspirasi ya. Atau ya dia kemudian explore sendiri sih, masuk ke YouTube dia lihat behind the scene-nya, wow-nya begini. Jadi setelah itu kan anaknya juga bisa jalan sendiri ya. Saya pikir sih kita cuma perlu memancing anak itu pasti kan punya curiosity ya, dia pasti akan explore lah kemana-mana, dan kemudian ya kita kayak mensupport instead of kita tuh menghalangi mereka, kita mensupport sambil mengarahkan gitu. Oh ini mungkin yang baik ya, sesuai dengan kan kita nih anak ini kan diberikan kepada kita untuk kita mengarahkan mereka sesuai dengan rencana Tuhan ya. Dan kehidupannya. Oh ya, tadi itu sebetulnya ada poin-poin ya, bahwa sekolah itu tujuannya gimana ya saya tulis ya. Oh kok ada di sini. Sekolah itu bukan hanya untuk belajar akademis, tapi sebetulnya karena kamu tuh punya purpose dalam hidupmu. Yes. Karena kamu punya purpose, karena Tuhan punya purpose, makanya kamu harus sekolah. Kenapa? Supaya purpose-mu itu bisa terjadi. Misalnya, kamu punya purpose jadi dokter, kan harus sekolah dong. Kalau nggak sekolah, nggak mungkin jadi dokter. Nah, otomatis sekolahnya apa ya? Harus science gitu. Jadi kamu harus belajar matematika. Ini kenapa? Supaya kamu nanti satu kali nanti bisa memenuhi purpose Tuhan dalam hidupmu. Jadi bukan sekedar hanya sekolah kewajiban. Jadi ada sense of purpose. Karena dengan seperti itu, anak akan semangat ya, karena aku ada tujuan sih, karena Tuhan tuh punya rencana aku jadi dokter. Nah, jadi dokter kan harus menjalani proses belajar ini gitu. Oke, ini menarik sekali Gus ya. Kami sekali lagi terus berharap bahwa yang kami hadirkan meskipun dalam perbincangan singkat ya, selalu menginspirasi Anda, mengingatkan kita kembali betapa besarnya peran kita sebagai orang tua untuk anak-anak, menghantar mereka, untuk bahkan mendampingi mereka. Bu Nani, closing statement. Seperti biasa. Ya, mungkin sebagai orang tua sih kita perlu mengerti ya, bahwa anak yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah tanggung jawab kita mengarahkan mereka untuk mencapai purpose. Oleh sebab itu kita perlu mengenali anak-anak kita ini, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan kita mensupport dan mengarahkan untuk mereka tiba di tujuan mereka. Oke, baik. Tujuan Tuhan juga. Oke, itu tadi Gus ya. And finally, sekali lagi kami berharap boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, menjadi kabar baik buat Good News Family semua. Saya Indi. Saya Nani. Untuk Good News FM, bisa Good News for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless.